Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma. Lanjut. Sebelum belajar kita awali dengan doa bersama. Al-Fatihah. Mudah-mudahan orang tua kita, guru-guru kita semuanya dan termasuk kalian dipanjangkan umurnya, sehat jasmani sehat rohaninya, dimudahkan dalam segala urusannya, rezeki oke singkat lancar, yang sedang sakit cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang kesulitan ekonomi, orang tua kita cepat diberikan jalan keluarnya. Kemudian dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalian semuanya menjadi putri yang solehah, menjadi kebanggaan orang tua untuk meraih cita-cita yang saya akan datang sebagai generasi penerus dari orang tua kalian semua. Waladina wal kalamu sholih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung saja materi hari ini saya akan menjelaskan tentang masalah salah satu isi yang dibaca naskah bagian munada. Kita tidak mutola'ah terlebih dahulu, nanti kalau kumpul-kumpul sebelum saya datang kalian silakan mutola'ah. Isim ada dua, mabni dan mu'rab. Mabni ada berapa, mu'rabnya ada berapa. Kemudian isim yang dibaca rofa kalian mutola'ah sendiri, sehingga nanti akan terus terngiang-ngiang di telinga dan pikiran kita semuanya. Selalu ingat apa saja isim yang dibaca rofa, kemudian yang kedua apa saja isim yang dibaca nasab. Dan sekarang pertemuan hari ini bagian melanjutkan materi yang bagian isim yang dibaca nasab. Mengingat situasinya sudah mulai turun hujan, saya langsung ke materi aja. Baik, materi hari ini kita akan menjelaskan tentang munada. Dalam masalah munada ini, ketentuan isim yang menjadi munada, kita perlu tahu dulu apa arti munada. Baik, materi hari ini kita akan menjelaskan tentang munada. Akar kata daripada nada. Mudhari'nya apa? Bentar. Nada yunadi munadian. Itu masdarnya. Mesti yang masdar itu urutannya ada tiga. Nada yunadi munadian. Bahwa munadin. Ini simpel. Kemudian wazaka munad. Artinya munada itu panggilan. Ya. Sekarang pengertian daripada isim yang dibaca nasab, salah satunya munada itu, pengertiannya adalah, pengertian munada adalah huwa ismun yud karu
fihi harful illah harfun nida harfu nida. Munada itu adalah kalimat isim yudhkaru yang di dalam kalimat isim itu disebutkan apa? Harfu nida, huruf nida. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti kalimat ya Muhammadu, ya Muhammadu. Atau contoh yang lain misalkan ya Abdallah, ya Abdallah. Kalau kita ditakwilkan, mentakwilkan bahwa atau menampakkan asal akar katanya ini adalah Muhammadan atau yang ini berarti ad'u Abdallah. Ini kedudukannya menjadi maf'ul daripada ad'u, saya mengundang artinya. Ini maf'ul dan ini istilahnya harfun nida. Inilah yang disebut dengan munada. Ini harfun nida dan ini disebut dengan munada. Isim yang dipanggil yaitu lafaz Muhammad ataupun Abdullah. Itu. Oke. Kemudian selanjutnya setelah kita membahas tentang pengertian daripada munada, maka selanjutnya kita akan membahas tentang aqsamul munada. Aqsamul munada. Aqsamul munada. Pembagian daripada munada. Ya. Lah, pembagian daripada munada itu yang pertama ada yang disebut dengan munada mufradul alam. Mufradul alam. Yang bagaimana yang contoh mufradul alam? Mufrad itu sendiri, alam itu nama, berarti ma'rifat. Ya, nama itu sudah ma'rifat. Ketika orang disebutkan Zaid, ya itu orangnya. Sendirian si Zaid. Maka ketika panggil si Zaid, bunyinya akan ya Zaid, wahai Zaid. Sendiri, ya. Ini kemudian kalau berdua, ya Zaid dan kalau banyak, ya Zaiduna. Ya Zaiduna. Maka kalimat yang terdapat dalam ya Zaidu, ya Zaidani, ya Zaiduna adalah ma'rifat alam. Ya. Kemudian hukumnya mabniun ala raf'ini, dimabnikeun
karena bagian mabni doma. Atau kalau tidak mabni doma, dimabnikeun karena lafaz yurfa'u bihi, dibaca rofa sesuai dengan alamatnya atau tanda-tandanya rofa. Maka yang ini lafaz ya zaidu ini namanya mabni doma. Ya, tandanya rofa doma, rofanya dengan doma. Kalau ini tanda rofanya dengan mabni, tanda rofanya dengan alif. Ya, alif. Yang ini rofanya waw. Inilah yang dimaksud dengan mabniun ala ma yurfa'u bihi, karena lafaz anu dibaca rofa. Artinya sesuai. Kalau memang mufrad maka mabninya doma. Tetapi kalau rofanya dengan doma. Kalau tasniyah maka rofanya dengan alif. Kalau jamak maka rofanya dengan itu. Tapi semuanya yang dibaca rofa, baik ya zaidu, ya zaidani, ya zaiduna, semuanya ada dalam hukum fi mahalin nasbi, ada dalam mahal nasabnya. Kenapa? Yang tadi sudah saya katakan bahwa asalnya itu adalah aku zaidan, ya, itu ada dalam mahal nasab. Karena yang namanya munada, salah satu isim yang dibaca nasab itu adalah menjadi munada. Baik, itulah yang dimaksud dengan mufrad alam. Ya, ya zaiduna mabniun alal wawi karena jam'a mudzakkar salim. Kemudian kalau ya zaidani mabniun alal alif, ya, karena tasniyah. Itu tentang penjelasan pembagian munada yang pertama disebut munada mufrad alam. Satu. Yang kedua, ada yang disebut dengan munada nakirah mak sudah. Ini kurang sini. Munada nakirah maksudah. Nakirah itu artinya tidak tertentu. Tidak tertentu. Tetapi maksudah sudah tertuju. Tidak tertentu tetapi sudah tertuju. Itu namanya format mudada nakirah maksudah. Tentunya itu merupakan isim alam karena makrifat, tapi sudah ditentukan siapa yang dipanggil. Contoh lafaz, contohnya lafaz rajulun. Lafaz rajulun ini umum. Siapa saja yang menjadi laki-laki maka di situ disebut rajulun. Nah, siapa aja yang disebut dengan laki-laki di situ adalah rajulun.
Ya. Kemudian atau misalkan contoh yang lain dengan kalimat belum kasih hak tidak, berarti ini ya ju ya julu. Atau misalkan ustad ya ustadu. Atau misalkan anak kan umum, ini anak ya kan umum, tetapi maksudnya tertentu hanya orang yang disebutnya itu atau yang dipanggilnya itu sudah ada di hadapan kita. Misalkan oh ini laki-laki, tapi yang ketika saya melihat pada sini si jaya tertentunya si rojul itu berarti maksudnya namanya ya. Begitupun ketika kita menyebutkan ya ustadu, tentu ustadnya itu sudah ada di hadapan kita, walaupun itu ustad, ini ustad, tapi ustad yang ada di hadapan kita itu ya ustad nakiroh. Kemudian yang di hadapan kita ternyata ustad jejen misalkan gitu. Nah itu berarti maksudnya, paham ya? Anak, Bakar anak, Usman anak, kemudian Sukron anak. Tetapi ketika anak itu ada di hadapan kita, si Sukron ya walaupun ini anak, tapi Sukron ada di hadapan kita, maka sudah maksudnya ya. Maka contohnya anak itu apa? Ya waladu Sakdoma. Itulah penjelasan tentang munada nakiro maksudah. Lanjut. Yang ketiga, nakiro goir maksudah. Nakiro goir maksudah. Yang kedua. Yang ketiga, nakiro umum goir maksudah, tetapi tidak tertuju. Erek sahabat. Contoh nakiroh umum goir maksudah tidak tertuju. Misalkan ada orang buta mau minta tolong ya, orang buta mau minta tolong, manggilin tuh seorang buta ya. Kemudian orang buta tersebut ngomongnya, wahai laki-laki, tolonglah saya, kata orang buta. Tetapi yang dimaksud orang buta itu teuing saha. Pokoknya ketika ada orang buta meminta tolong, kemudian datang si jahit, maka itulah yang dimaksud. Padahal seorang buta tidak menentukan jahit. Paham nggak? Gitu. Ya, seperti halnya menjelaskan tentang nakiro maksudah, goir maksudah itu adalah orang buta yang meminta tolong kepada orang gitu. Tetapi nanti orangnya di situ tahu siapanya. Makanya nanti bilangnya itu orang buta yang tolonglah peganglah tangan saya, misalkan bahasanya itu. Wahai laki-laki, peganglah tangan saya. Berarti bahasanya nanti ya rajula
ambillah biyadi, biyadi, maksudnya peganglah di tanganku, ya, itu misalkan. Maka ini lafaz ya rajulan di sini sebagai munada yang dibaca nasab, ya, yang dibaca nasab itu. Kemudian tentunya baik, kita sampai mana? Ini ya, tentang masalah nakiro dan maksud. Jadi nakiro itu adalah umum, gue maksudah tidak tertentu, seperti halnya orang buta minta pertolongan, minta tolong lagi, wahai laki-laki tolonglah saya, pegang tanganku ini, misalkan gitu. Ini menggambarkan tentang tidak tertentu orangnya siapa gitulah. Yang penting sama orang buta itu diminta pertolongan. Maka kalimatnya ya rajulan. Put mabninya mabni nasab. Lanjut. Paham gak? Insya Allah mudahlah. Tidak tentu. Hukumnya mansub dibaca nasab alal fatih mengatasi fathah ya rajulan. Kemudian yang keempat itu adalah munada mudhof. Sudah gampang, maka sudah sering diulang-ulang. Munada mudhof, otomatis yang namanya munada mudhof itu susunan terdiri dari idofah itu terdiri dari susunan mudhof dan mudhof ilaih, begitu. Otomatis nanti susunannya terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih itu. Ya, tinggal dimasukin huruf nida. Contohnya apa? Tadi sudah dikatin. Ya Abdallah. Ya. Kemudian contoh yang lain apa? Yuk bikin. Siapa yang bisa bikin? Terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Nanti yang menjadi munadanya itu mudhofnya. Ya. Yang menjadi munadanya itu adalah mudhofnya. Kemudian dibaca nasab. Ya, dibaca nasab. Oke. Seperti contoh. Rasul. Ayo, dibacanya apa? Ya Rasulullah. Betul. Orang kadang bingung ini lulo apa laloh gitu. Nah sekarang sudah ada ilmunya. Oh itu termasuk munada mudhof. Berarti dibaca fathah. Oke? Bagus. Contoh yang lain. Dari sekian banyak di antara kalian ada yang mampu memberikan contoh yang lain? Apalagi? Mansubun alal fatih dibaca nasab oleh fathah. Ini mansubun al fatih, semua mansubun al fatih. Ya rajulah kun biadi. Contoh yang lain, mapai satu persatu yuk. Ayo, biar banyak contoh. Contoh, ya gulama Zaidin. Ya, gulama Zaidin. Asalnya gulamun jeung Zaidun. Di jumlah idopatkan ya gulama Zaidin. Tak itu. Tadi dari mudhof dan mudhof ilaih. Yang menjadi munadanya apanya? Yang menjadi munadanya kalimat apanya? Munadanya mudhofnya. Ya, yaitu lafaz gula. Lafaz gula. Oke? Itu. Kemudian terakhir, angges ngaji terus. Beres. Yang terakhir adalah apa?
bil mudhof. Sibeh bil mudhof. Sasarwaan bil mudhof. Ini pembahasan sebetulnya sudah pembahasan kemarin terkait dengan la linafil jinsi, juga ada istilah sibeh mudhof. Contohnya apa? Ya. Toh. Li'an. Jabal. Kan jika sarwa jeung mudhof kan ieu masih beda. Lah kalau ini jabalan dibaca nasab oleh lafaz tolian yang menjadi isim fa'il. Ya tolian jabalan. Ya tolian jabalan itu sebagai pembahasan pada lalinafil jinsi itu sama. Ada istilah sibeh mudhof. Sekali lagi, isim yang beramal fiil. Kalau fiil pasti ada fa'il. Ya, awas nanti sibeh mudhofnya ada yang merupakan kepada fa'il dan menasabkan kepada maf'ul. Itu yang contoh. Ya qoli'an jabalan di situ adalah contoh yang menasabkan kepada maf'ul. Lafaz jabalan itu dibaca nasab oleh isim fa'il. Nah, artinya wahai yang naik gunung, wahai orang yang naik gunung. Tolian itu isim fa'il, jabalan isim maf'ul. Dibaca nasab lafaz tolian. Contoh yang lain. Sekarang contoh yang diropakan. Ayo. Kalau yang tolian jabalan itu dinasobkan oleh lafaz tolian. Sekarang yang dirofakan apa? Siapa yang bisa berikan contoh? Contohnya misalkan, wahai orang yang mulia, sopo abu bapaknya. Jadi lapatnya apa? Ya kariman abuhu. Ya kariman abuhu. Apalagi? Coba sekarang kita bikin contoh lagi yang diropakan. Ya, yang diropakan. Lapad abuhu itu diropakan sama kaliman. Berarti kaliman itu meropakan kepada fa'ilnya, yaitu lafaz abuhu. Ya kariman, wahai orang yang mulia, sopo abuhu, bapaknya orang mulia. Nah ini ropa. Ini adalah sebagai munadanya. Munada merupakan. Dan ada munada dan munada yang menasabkan. Ini jabalan menasabkan oleh tolian. Sekarang bikinkan contoh. Wahai orang yang buruk atau bin jelek, wahai orang yang jelek, kalakuan anak naon, kalakuan anak bahasa Arab naon? Ayo, biar lebih banyak contoh. Apa? Wis. Contohnya apa? Wahai orang yang jelek, naonana kalakuan anak. Ah, kan gitu.
Ayo, mapai. Siapa yang menemukan? Lanjut. Berikutnya. Halo. Apa? Ayo. Apa? Wahai orang yang jelek, naonana? Kalakuanana, pagaweanana. Naon? Ayo. Tes. Enggak. Siapa yang bisa? Halo. Yang dekat tiang. Kamu. Apa coba? Dekat pintu pojok. Dua dana. Apa coba?